Pukul 11 malam, saya berdiri di depan sebuah villa mewah di Bali dan melalui pintu kaca yang setengah terbuka, saya melihat suami saya sendiri tertawa sambil memeluk pinggang perempuan lain. Musik berdentum, botol-botol berserakan, dan di antara semua teman yang selama ini menatap saya dengan sinar mata mengejek, suami saya mengangkat gelasnya, seolah malam itu adalah malam paling bebas dalam hidupnya. Dia tidak tahu satu hal, dia tidak tahu satu kebenaran sederhana. Villa yang ia sewa malam itu, mobil yang ia pakai ke Bali, kartu hitam yang ia gesek untuk membelikan perempuan itu tas seharga ratusan juta, semuanya mengalir dari satu sumber. Dan sumber itu adalah saya. Besok paginya, saya melakukan satu hal kecil, hanya satu, dan dalam hitungan jam, dunia yang ia banggakan itu mulai runtuh. Satu persatu, tanpa dia mengerti mengapa. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton kisah ini. Dan tolong siapkan hati kalian. Cerita ini terasa sesak di awal, tetapi saya berjanji ia akan terasa sangat lega di akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kita bisa terus menemani malam-malam kalian dengan kisah yang lebih dalam lagi. Mari kita mulai. Nama saya Hadijah Almira. Orang-orang memanggil saya Ija. Usia saya 34 tahun. Saya seorang direktur keuangan, meski hampir tidak ada orang di keluarga suami saya yang tahu jabatan itu. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Gilang Prakoso. 8 tahun saya memilih diam. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya percaya keluarga adalah sesuatu yang harus dijaga. Meski harus dengan menahan diri, saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 8 tahun, saya memilih merendahkan suara saya demi satu kata yang saya anggap suci, keluarga. Malam itu, sebelum saya terbang ke Bali, langit Jakarta berwarna kelabu, sama kelabunya dengan perasaan saya. Saya baru selesai sholat Isya di musala kecil di rumah kami. Hijab panjang saya masih terpasang rapi. Rumah itu besar, terlalu besar untuk dua orang yang sudah lama tidak saling menyapa. Gilang mengatakan ia harus pergi ke Singapura. Perjalanan bisnis, katanya. Ia mencium kening saya dengan cepat, lalu pergi tanpa menoleh. Saya berdiri di ruang tengah, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada sesuatu yang mengganjal di dada saya, sesuatu yang sudah lama saya coba abaikan, lalu ponsel saya bergetar. Sebuah email masuk, bukan untuk saya, tetapi ke akun bersama yang jarang kami buka. Konfirmasi reservasi, bukan Singapura, sebuah villa pribadi di Bali, villa nomor 7. Jantung saya berdegup pelan, lalu semakin keras. Saya menggulir layar ke bawah, ada email balasan di bawahnya. Reservasi tambahan untuk beberapa kamar atas nama teman-teman Gilang. Teman-teman yang sama, yang selalu memandang saya dengan tatapan meremehkan setiap kali kami bertemu. Teman-teman yang selalu menertawakan hijab saya, yang mereka anggap kuno, yang selalu berbisik bahwa saya kaku, membosankan, tidak pantas berdiri di samping Gilang. Saya menutup mata sejenak. Selama ini saya menduga malam itu saya tahu saya tidak menangis, saya hanya merasa dingin. Dingin yang aneh yang justru membuat kepala saya jernih. Malam itu, saya sadar satu hal. Selama bertahun-tahun, kesabaran saya telah dibaca sebagai kebodohan. Kelembutan saya dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan saya memutuskan itu akan berhenti, tapi bukan malam itu. Belum. Saya harus melihatnya sendiri. Dengan mata saya sendiri, mari kita mundur sedikit agar kalian mengerti siapa Gilang Prakoso. Dan siapa saya sebenarnya. 8 tahun lalu, saya menikah dengan Gilang di sebuah masjid kecil. Waktu itu, dia bukan siapa-siapa. Seorang lelaki ambisius dengan ide bisnis yang bagus, tetapi tanpa modal, tanpa jaringan, tanpa nama, yang dia punya hanya saya. Ayah saya adalah pendiri sebuah grup usaha yang tenang, tapi besar, distribusi properti, dan sedikit bisnis keuangan. Ayah tidak suka sorotan. Ia mengajari saya satu hal sejak kecil. Uang yang sesungguhnya, kata ayah, adalah uang yang tidak berteriak. Ketika ayah meninggal, ia tidak mewariskan namanya ke papan reklame. Ia mewariskannya kepada saya, diam-diam, dalam bentuk saham, akta, dan tanda tangan yang hanya sah jika saya yang membubuhkannya. Saya menjadi pemegang saham utama di perusahaan tempat suami saya bekerja. Saya adalah pemilik rumah tempat kami tinggal. Nama saya
ada di setiap akta, setiap sertifikat, setiap rekening induk, tetapi saya tidak pernah mengatakannya kepada Gilang. Bukan karena saya menyembunyikan sesuatu yang jahat, tetapi karena ayah pernah berpesan, "Nah, kalau seseorang mencintaimu karena siapa dirimu, biarkan dia tidak tahu apa yang kau miliki, karena hanya dengan begitu kau akan tahu apakah cinta itu untukmu atau untuk hartamu." Maka saya membiarkan Gilang percaya bahwa dialah tulang punggung. Saya membiarkannya merasa hebat. Saya menaruh modal ke bisnisnya lewat perusahaan, seolah itu keputusan dewan. Saya biarkan namanya bersinar, sementara nama saya tinggal di bawah, di tempat yang tidak dilihat orang, dan dia tumbuh dari lelaki tanpa apa-apa menjadi seorang yang dipanggil Pak Direktur. Mobilnya berganti, jamnya berganti, teman-temannya berganti. Hanya satu yang tidak dia sadari telah berganti, dirinya sendiri. Semakin tinggi ia merasa, semakin rendah ia memandang saya. Ada satu momen 3 tahun lalu yang seharusnya membuka mata saya lebih awal. Perusahaan hampir mengambil keputusan investasi yang buruk. Sebuah proyek properti yang tampak menggiurkan, tetapi angkanya bagi mata saya penuh dengan lubang. Gilang sangat bersemangat, ia ingin menandatanganinya. Malam itu saya mencoba memberitahunya dengan hati-hati sebagai istri, bukan sebagai atasan. Saya bilang, "Mas, coba lihat lagi arus kasnya. Rasanya ada yang tidak beres di proyeksi tahun ketiga." Ia menatap saya seolah saya mengucapkan sesuatu yang lucu. "Ijah," katanya sambil menyeringai, "sejak kapan ibu rumah tangga mengerti arus kas? Sudah, kamu urus saja masakannya. Biar urusan miliaran diserahkan ke laki-laki." Saya diam. Keesokan harinya, di ruang rapat dengan wajah tertutup dan tanpa nama, saya menolak proposal itu melalui suara pemegang saham utama. Proyek itu batal. 6 bulan kemudian, perusahaan properti itu bangkrut. Semua yang berinvestasi kehilangan uang mereka. Gilang memuji dirinya sendiri di depan teman-temannya. Untung saya membatalkan proyek itu. "Insting bisnis saya memang tajam," katanya bangga. Saya yang duduk di sudut ruangan hanya menuang teh. Ia bahkan tidak tahu insting yang ia banggakan itu adalah tanda tangan saya. Saat itu pun saya masih memilih diam. Karena saya masih percaya mungkin suatu hari ia akan berubah. Saya salah. Saya masih ingat sebuah malam sekitar setahun sebelum Bali. Kami mengadakan makan malam di rumah, mengundang beberapa rekan bisnis Gilang. Saya memasak seharian. Saya ingin ia bangga, tetapi di tengah makan malam, salah seorang tamu bertanya kepada saya dengan sopan apa pekerjaan saya. Sebelum saya sempat menjawab, Gilang tertawa dan menyela. "Istri saya, dia ahlinya urusan dapur," katanya sambil menepuk bahu saya seolah saya seekor hewan peliharaan. "Tidak usah ditanya soal bisnis, nanti dia bingung sendiri." Semua orang tertawa sopan. Saya ikut tersenyum, tapi di dalam ada sesuatu yang mengeras. Ironisnya, tamu yang bertanya itu adalah kepala sebuah bank yang laporan keuangannya tanpa ia tahu harus melalui persetujuan meja saya setiap kuartal. Saya diam, saya menuang teh untuk mereka, dan saya menyimpan malam itu seperti saya menyimpan semua malam yang lain di sebuah kotak di dalam dada saya yang mulai penuh. Lalu ada Bu Warsih, ibu mertua saya. Ia tidak sekejam Gilang, tetapi ia punya cara sendiri untuk membuat saya merasa kecil. Setiap kali berkunjung, ia akan mengusap permukaan meja dengan jarinya, mencari debu, lalu berkata, "Rumah sebesar ini, sayang kalau pemiliknya tidak telaten. Untung Gilang yang membiayai semua ini. Kamu tinggal menikmati." Saya tidak pernah membalas, saya hanya mengangguk. Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa rumah yang ia puji itu dari genteng sampai pondasinya dibeli dengan warisan ayah saya. Saya masih ingat ulang tahun saya yang terakhir 6 bulan sebelum Bali. Saya tidak meminta pesta. Saya hanya berharap satu malam kami makan berdua. Saya memasak sendiri, rendang, sayur, semua kesukaannya. Gilang pulang pukul 11 malam. Dia melempar sebuah bungkusan kecil ke meja, sebuah dompet kulit imitasi yang sudah retak di sudutnya. "Dompet diskon dari toko pinggir jalan. Untukmu," katanya tanpa menatap saya. "Jangan terlalu banyak minta. Kamu ini cuma ibu rumah tangga." Lalu ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Saya berdiri di depan meja makan yang penuh sendirian. Lilin yang saya nyalakan
padam sendiri. Malam itu, saya tidak marah. Saya hanya menatap dompet retak itu lama sekali. Dan saya berkata dalam hati, suatu hari kamu akan tahu siapa yang sebenarnya memberi makan siapa. Tapi saya diam lagi. Keesokan paginya, saya kembali menjadi Ijah yang lembut, Ijah yang menyiapkan kopinya, Ijah yang melipat bajunya, Ijah yang tersenyum saat teman-temannya datang dan berbisik di belakang punggung saya. Ada satu kejadian yang kalau saya ingat sekarang, terasa hampir seperti lelucon takdir. Sebulan sebelum Bali, saya pergi ke sebuah butik mewah untuk membeli hadiah pernikahan seorang kolega. Di sana, saya bertemu seorang perempuan muda yang cantik. Ia sedang memilih tas. Sambil berbicara di telepon, ia menatap hijab dan pakaian saya yang sederhana, lalu memutar bola matanya ketika saya tidak sengaja berdiri terlalu dekat dengan raknya. Ia berkata dengan sinis, "Mbak, kalau cuma lihat-lihat, jangan di sini. Tempat ini untuk yang serius belanja." Saya hanya tersenyum dan mundur. Saya tidak tahu siapa dia waktu itu. Baru di Bali, saat saya melihat wajahnya di pelukan suami saya sadar perempuan di butik itu adalah Sabrina. Dan tas yang ia beli hari itu kemungkinan besar dibeli dengan kartu yang terhubung ke rekening saya. Dunia memang punya cara yang aneh untuk menertawakan kita semua. Sampai malam Bali itu tiba, dan sesuatu di dalam diri saya yang sudah retak selama 8 tahun akhirnya patah. Saya memesan tiket penerbangan pertama ke Bali malam itu juga. Sepanjang perjalanan, saya tidak menangis. Saya membuka laptop saya, bukan untuk bekerja, tetapi untuk membaca kembali sebuah dokumen yang sudah lama saya siapkan tanpa pernah berniat menggunakannya. Struktur kepemilikan, rumah, perusahaan, setiap fasilitas kredit yang Gilang nikmati, kartu hitamnya, semua tersambung pada satu simpul. Satu nama saya menutup laptop. Di luar jendela, lampu-lampu kota mengecil menjadi titik yang mereka tidak tahu sambil mereka bersulang malam itu. Saya sedang terbang menuju mereka. Dan di dalam tas saya, ada sesuatu yang lebih tajam daripada amarah. Ada kebenaran. Saya tiba di resort mewah itu menjelang tengah malam. Petugas di lobi menatap hijab saya dengan pandangan yang sudah terlalu sering saya terima. Pandangan yang bertanya, "Apakah kamu pantas berada di sini?" Saya tidak menjawab pandangan itu. Saya hanya menyebut nomor villa. Villa nomor 7, di area pribadi. Saya berjalan mengikuti petunjuk arah. Semakin dekat saya ke villa itu, semakin keras saya mendengar suara tawa dan musik. Pintu villa sedikit terbuka, memperlihatkan kolam renang pribadi yang gemerlap, dan di sanalah dia, Gilang, suami saya, hanya mengenakan celana pendek. Tertawa terbahak-bahak sambil memeluk pinggang seorang perempuan yang hanya berbalut bikini. Perempuan itu cantik, muda, dan tertawa seolah dunia adalah miliknya. Namanya Sabrina. Saya sudah lama tahu namanya. Teman-teman mereka bersorak di sekitar kolam. Botol-botol minuman berserakan di meja. Saya melangkah masuk, musik seketika mati, tawa berhenti, semua mata tertuju pada saya. Wajah Gilang berubah dari senang menjadi kaget, lalu menjadi murka. Ia melepaskan Sabrina dan berjalan cepat ke arah saya. "Ngapain kamu kesini?" Suaranya rendah, penuh ancaman. "Mas," kata saya pelan, "ayo pulang, kita perlu bicara." Sabrina tertawa dari belakangnya. "Bicara apa?" Mas Gilang lagi sibuk. "Nih, pulang aja, ganggu suasana." Tawa Sabrina seakan menjadi pemantik. Gilang merasa dipermalukan di depan teman-teman dan perempuan simpanannya. Ia mencengkeram lengan saya dengan kasar. "Pulang, kamu gila? Ngapain kamu kesini?" bentaknya. Ia menarik saya keluar ke jalan setapak yang remang-remang. Saya meringis kesakitan. Tapi saya tidak melawan. "Kamu benar-benar bikin malu." Gilang mendorong saya hingga punggung saya menabrak dinding taman. "Ngapain kamu kesini?" "Bikin malu saja. Jangan berlagak seolah kau itu istriku. Kamu itu tidak berhak mengatur aku kemana dan bersama siapa. Aku pergi." Saya menatap mata suami saya. Mata yang dulu menatap saya dengan penuh harap saat ia masih bukan siapa-siapa. Sekarang mata itu hanya berisi jijik. Ada satu momen di taman yang gelap itu di mana saya benar-benar merasa hancur. Bukan karena pukulan, tetapi karena saya sadar lelaki yang saya angkat dari nol ini memandang saya seperti sampah. Di kejauhan, teman-temannya menonton sambil menyeringai. Salah satu dari mereka, seorang perempuan berambut pirang
berkata cukup keras agar saya dengar. Kasihan ya, istri kampungan begitu. Untung Gilang punya selera bagus sekarang. Mereka tertawa, Sabrina tertawa paling keras, dan Gilang, suami saya, ikut tertawa. Sabrina melangkah mendekat, ia menatap saya dari atas ke bawah, dari hijab saya sampai sepatu saya yang sederhana. Bibirnya melengkung menghina. Jujur ya, Mbak, katanya manis. Aku heran, kok bisa laki-laki sekeren Gilang mau sama perempuan model kamu? Untung sekarang dia sudah sadar. Mbak, pulang saja, urus dapur. Biar urusan dunia nyata diserahkan ke orang yang pantas. Saya menatap perempuan itu. Perempuan yang mengenakan gaun seharga puluhan juta yang dibeli dengan kartu hitam yang terhubung ke rekening saya. Saya bisa saja mengatakannya saat itu juga. Saya bisa saja menghancurkan tawa mereka dengan satu kalimat, tapi saya tidak, karena saya tahu kata-kata yang diucapkan dalam amarah akan menguap begitu saja. Sedangkan kebenaran yang ditulis di atas kertas dengan tanda tangan dan meterai tidak akan pernah bisa mereka bantah. Kamu benar, kata saya pelan kepada Sabrina. Sebaiknya aku pulang. Sabrina tersenyum penuh kemenangan. Ia pikir ia menang. Ia tidak tahu, kalimat itu bukan kekalahan. Itu adalah awal. Saya menahan air mata, bukan air mata sedih, air mata marah. Saya berbalik. Saya berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan tawa mereka. Sebelum saya kembali ke kamar hotel malam itu, saya berjalan sendirian di sepanjang pantai. Ombak menghantam pasir, gelap dan tak henti. Saya melepas sendal saya, membiarkan air dingin menyentuh kaki saya. Saya memikirkan gadis berusia 26 tahun, 8 tahun lalu, yang berdiri di depan penghulu, dengan mata berbinar, gadis yang percaya bahwa cinta bisa mengubah seorang lelaki ambisius menjadi lelaki yang setia. Saya memikirkan ayah yang pernah memperingatkan saya dengan lembut, "Nak, lelaki yang haus akan pengakuan tidak akan pernah kenyang. Hati-hati." Saya dulu marah mendengarnya. Sekarang di pantai yang gelap ini, saya mengerti saya bukan lagi gadis itu. 8 tahun telah mengubah saya, bukan menjadi keras, tapi menjadi jernih. Saya kembali ke hotel dengan langkah yang lebih tegap. Di kamar hotel yang saya pesan sendiri, saya duduk di tepi ranjang. Saya membuka ponsel. Saya menatap satu nomor kontak untuk waktu yang lama. Pak Reza, pengacara keluarga, orang kepercayaan ayah sejak sebelum saya lahir. Saya menekan panggil, sudah lewat tengah malam. Tetapi ia menjawab dalam 2 dering. Bu Ijab, katanya. Suaranya tenang, seolah ia sudah menunggu telepon ini selama bertahun-tahun. Ada apa? Nah, saya menarik napas. Pak Reza, ingat, semua dokumen yang ayah titipkan, saham, akta, fasilitas kredit atas nama Gilang, tentu. Malam ini, saya mau semuanya kembali ke tempat semula. Ke nama saya, sesuai hukum. Setiap huruf, setiap angka, ada jeda sejenak di seberang. Bu Ijab, kata Pak Reza pelan. Anda yakin? Saya menatap keluar jendela. Di kejauhan, saya masih bisa mendengar samar musik pesta itu. Saya belum pernah seyakin ini seumur hidup saya. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya sedang menyusun sebuah rencana dan Gilang yang tidur nyenyak di pelukan Sabrina beberapa ratus meter dari saya. Sama sekali tidak tahu bahwa besok ia akan bangun di dunia yang berbeda. Pagi hari di Bali datang dengan cahaya yang cerah, seolah mengejek suasana hati saya. Saya sudah bangun sejak subuh, saya sholat, saya berdoa panjang, bukan doa dendam. Saya hanya meminta satu hal, keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Lalu saya membuka laptop. Pak Reza mengirim dokumen pertama pukul 7 pagi. Saya membaca setiap baris dengan teliti. Sebagai direktur keuangan, angka adalah bahasa ibu saya. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Tetapi sebelum saya menandatangani apapun, saya ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Saya bukan perempuan yang bertindak karena emosi sesaat, saya bertindak karena bukti. Saya membuka laporan transaksi kartu hitam Gilang selama 6 bulan terakhir. Sebagai direktur keuangan, saya punya akses ke semuanya, dan angka-angka itu bercerita sebuah butik di Jakarta Selatan, tas seharga 300 juta, bukan untuk saya. Sebuah toko perhiasan, kalung berlian, bukan untuk saya. Reservasi hotel berulang kali setiap akhir pekan yang ia klaim sebagai perjalanan dinas. Lalu saya menemukan yang paling menyakitkan, sebuah pembayaran uang muka untuk sebuah apartemen mewah atas nama Sabrina. Ia sedang membangun hidup baru dengan uang saya, sementara saya di rumah meliput
melipat bajunya. Saya menatap layar itu lama sekali. Rasa mual naik ke tenggorokan saya. Tapi saya tidak menutup laptop. Saya menyimpan setiap lembar bukti, setiap transaksi. Saya menyusunnya rapi dalam satu folder. Bukan untuk saya tunjukkan sambil menangis, tetapi untuk saya letakkan di atas meja dengan tenang di saat yang tepat. Baru setelah itu, saya mulai langkah pertama. Saya menandatangani secara digital perintah kepada Dewan. Sebagai pemegang saham utama, saya memiliki hak untuk membekukan seluruh fasilitas eksekutif yang selama ini dinikmati Gilang atas nama perusahaan. Mobil dinas, rumah dinas, kartu kredit korporat, kartu hitam pribadi yang terhubung ke rekening induk, semuanya satu tanda tangan dan roda-roda mulai berputar. Sementara Gilang masih tidur di sebuah ruang rapat di Jakarta. Para pengacara dan notaris sudah mulai bekerja. Bukan untuk saya berteriak, tetapi untuk kebenaran berbicara sendiri. Lewat dokumen yang tak bisa dibantah, saya menutup laptop dan saya kembali ke Jakarta dengan penerbangan siang. Yang mereka tidak tahu, saat pesawat saya lepas landas di bawah sana, satu persatu pintu mulai tertutup untuk Gilang Prakoso. Dan dia belum menyadari apa-apa. Gilang pulang ke Jakarta 2 hari kemudian. Ia masih membawa aroma pesta, percaya diri, angkuh, seolah kejadian di Bali hanyalah gangguan kecil dari seorang istri yang cerewet. Ia tiba di kompleks perumahan mewah kami menjelang sore. Ia menyeret kopernya, masih mengenakan kacamata hitam. Ia menekan kode gerbang. Kode itu tidak berfungsi. Ia menekan lagi, sekali, 2 kali, 3 kali. Gerbang tetap tertutup. Ia mulai kesal. Ia menekan bel intercom. Buka pintunya. Dari dalam pos muncul Pak Herman, kepala satpam. Wajahnya datar, dingin, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat yang biasa ia berikan. Dan yang paling mengganggu Gilang, Pak Herman tidak memanggilnya Pak Gilang seperti biasa. Ia hanya memanggilnya Bapak. Pak Herman, buka gerbangnya. Ini rumah saya, kata Gilang dengan nada memerintah. Pak Herman menggeleng pelan. Maaf, Bapak, berdasarkan instruksi resmi pagi ini dari pemilik sah properti, Bapak sudah tidak terdaftar sebagai penghuni. Gilang tertawa seolah mendengar lelucon. Apa katamu? Pemilik sah? Aku pemiliknya. Aku suami dari Ijah. Pak Herman menatapnya tanpa berkedip. Justru itu, Bapak, instruksi datang langsung dari Ibu Khadijah Almira. Beliau pemilik tunggal properti ini. Atas nama beliau, sejak dulu, untuk pertama kalinya, ada retakan di wajah angkuh Gilang. Kamu bercanda, katanya, tapi suaranya sudah tidak sekeras tadi. Di saat itu, ponselnya berdering. Dari kantor, dari sekretarisnya, Pak Gilang. Suara sekretaris itu gemetar. Pak, ada masalah. Kartu korporat Bapak ditolak. Akses Bapak ke sistem keuangan dicabut. Dan, Pak, ada surat dari Dewan. Katanya Bapak diminta menghadap besok pagi. Sesuatu tentang pemegang saham utama, Gilang berdiri mematung di depan gerbang rumahnya sendiri. Pemegang saham utama, kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia selalu bertanya-tanya, siapa pemegang saham utama yang misterius itu, yang selama ini tidak pernah muncul, tapi tanda tangannya ada di setiap keputusan besar. Dan tiba-tiba, potongan-potongan itu mulai menyusun diri di kepalanya. Perlahan, mengerikan. Ia mencoba menekan kartu hitamnya di mesin ATM terdekat malam itu. Ditolak, ia mencoba kartu yang lain. Ditolak, semua fasilitas kredit atas namanya, termasuk kartu platinum dan kartu hitam, telah ditutup permanen pagi itu. Atas permintaan pemegang rekening utama, dunia Gilang runtuh. Kartu hitam yang ia gunakan untuk membelikan Sabrina tas ratusan juta. Kartu yang ia gesek dengan bangga di Bali. Semuanya milik saya. Ia berpesta pora dengan uang istrinya sendiri. Uang istri yang baru saja ia dorong ke dinding dan ia hina di depan perempuan lain. Ia panik. Ia butuh bantuan dan hanya ada satu orang yang terpikir olehnya. Ia menekan nomor Sabrina. Halo, sayang, jawab Sabrina. Suaranya malas. Sabrina, Ijah gila, teriak Gilang. Penuh kepanikan. Dia mengusirku dari rumah. Dia mengambil semuanya. Rumah, mobil. Dia memblokir semua rekening. Ada jeda hening di seberang sana. Gilang bisa mendengar suara musik samar. Suara Sabrina berubah. Tidak lagi manja, tapi tajam.
Jadi kamu diusir, kamu gak punya rumah, gak punya uang. Ini cuma sementara, sayang. Aku akan urus ini. Ini pasti salah paham. Aku butuh bantuanmu sekarang. Sabrina tertawa kecil. Tawa yang dingin. Dengar ya, Gilang. Aku suka kamu waktu kamu punya kartu hitam. Sekarang, kamu cuma laki-laki tua yang diusir istrinya. Jangan telepon aku lagi. Panggilan terputus. Gilang menatap ponselnya. Layar itu gelap, memantulkan wajahnya sendiri yang tiba-tiba terlihat 10 tahun lebih tua. Dalam keputusasaannya, Gilang menelepon ibunya. Bu Warsi, saya tahu ini karena Bu Warsi menelpon saya beberapa menit kemudian. Suaranya yang biasa manis, penuh sindiran, kini berubah menjadi tajam dan menuntut. Ijah, apa yang kamu lakukan pada anakku? Bentaknya, kamu mengusir Gilang, kamu memblokir uangnya. Dasar menantu durhaka. Kamu pikir kamu siapa? Berani memperlakukan suamimu seperti ini selama 8 tahun. Kata durhaka itu adalah rantai yang mengunci mulut saya. Setiap kali saya ingin membela diri, kata itu muncul dan saya menelan kembali suara saya. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, kata itu tidak lagi menakutkan. Kata saya, tenang. Selama 8 tahun, saya diam. Saya mencuci baju anak ibu. Saya memasak untuk anak ibu. Saya membiayai seluruh hidup anak ibu dari uang saya sendiri, tanpa pernah menyebutkannya. Apakah itu durhaka? Ada keheningan di seberang. Anak ibu terbang ke Bali, membawa perempuan lain dengan uang saya. Ia mendorong saya ke dinding. Ia menghina saya di depan orang banyak. Apakah membela diri saya sendiri setelah semua itu adalah dosa? Bu Warsi terdiam. Ia tidak menyangka saya, Ijah yang selalu menunduk, bisa berbicara seperti ini. Saya tetap menghormati ibu. Lanjut saya, tapi menghormati bukan berarti membiarkan diri saya dihancurkan. Selamat malam, Bu. Saya menutup telepon. Tangan saya sedikit gemetar, tapi dada saya untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terasa ringan. Malam itu, Gilang tidur di kursi sebuah kedai kopi 24 jam dengan koper Bali yang masih penuh, baju pesta. Keesokan paginya, Gilang datang ke gedung perusahaan. Gedung yang selama ini ia banggakan sebagai kerajaannya. Ia masuk, tapi mesin absen menolak kartunya. Satpam menghentikannya di lobi. Maaf, Pak, Bapak harus menunggu. Dijemput dari ruang dewan. Ia menunggu di lobi, di antara karyawan yang berlalu lalang. Beberapa dari mereka yang dulu menunduk hormat, kini melirik dengan bisik-bisik. Lalu pintu lift terbuka, dan saya keluar. Saya tidak memakai baju rumahan. Saya mengenakan setelan kerja berwarna gelap, elegan, dan hijab yang rapi. Saya berjalan tenang, ditemani Pak Reza dan 2 anggota dewan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Gilang melihat saya bukan sebagai istri yang ia hina, tapi sebagai atasannya. Wajahnya pucat pasi. Ijah, apa-apaan ini? Saya berhenti beberapa langkah di depannya. Saya menatapnya tenang. Selamat pagi, Pak Gilang, kata saya. Silakan duduk. Dewan ingin bicara dengan Anda. Kami masuk ke ruang rapat. Gilang duduk di ujung meja sendirian, seperti terdakwa. Saya duduk di kepala meja, di kursi yang selalu kosong dalam setiap rapat, kursi pemegang saham utama. Ia akhirnya mengerti. Pak Reza membuka map di hadapannya. Pak Gilang, izinkan saya menjelaskan. Perusahaan ini didirikan dengan modal dari mendiang ayah Ibu Hadijah. Sejak awal, pemegang saham mayoritas sebesar 70% adalah Ibu Hadijah Almiras. Posisi Anda sebagai direktur adalah penunjukan, bukan kepemilikan. Gilang menggeleng seperti menolak kenyataan. Tidak mungkin. Aku yang membangun ini semua. Anda mengelola, kata saya pelan. Dengan baik, harus saya akui, tapi Anda mengelola aset milik saya. Mobil yang Anda pakai, rumah tempat Anda tidur, bahkan gaji Anda, semuanya keluar dari sumber yang sama. Saya membuka sebuah folder, di dalamnya hitam di atas putih. Sauke, faktur, reservasi Villa Bali, struk kartu hitam, tas ratusan juta untuk Sabrina selama 8 tahun, kata saya. Suara saya tidak bergetar. Saya membiarkan Anda percaya bahwa Anda adalah raja. Karena saya ingin tahu, orang seperti apa Anda ketika merasa punya kuasa. Sekarang saya tahu. Gilang menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Di sekeliling meja, para anggota dewan menyaksikan dalam diam. Orang-orang yang selama bertahun-tahun memanggil Gilang dengan hormat.
kini menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan benci, hanya kekecewaan yang dingin. Salah satu dari mereka, seorang direktur senior yang sudah lama bekerja untuk ayah saya, berkata pelan, "Pak Gilang, kami sudah lama merasa ada yang tidak beres. Setiap keputusan besar yang Anda klaim sebagai kecerdasan Anda, ternyata selalu ada tangan lain yang mengkoreksinya diam-diam. Kami hanya tidak tahu tangan siapa. Sekarang kami tahu." Gilang menatap sekeliling, mencari satu wajah saja yang membelanya. "Tidak ada, Anda mencuri." "Pak Gilang," lanjut Pak Reza, "dengan menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ada dana yang Anda alihkan tanpa persetujuan dewan. Semua ada catatannya. Kami bisa membawa ini ke ranah hukum." Gilang mengangkat kepalanya. Panik. "Ijah, tolong, kita bisa bicara. Kita suami istri." Saya menatapnya lama, dan disinilah, di titik ini, saya merasakan sesuatu yang tidak saya duga. Saya punya kesempatan untuk menghancurkannya total, membawanya ke penjara, membuatnya kehilangan segalanya, seperti ia hampir membuat saya kehilangan harga diri saya. Tapi saya menatap wajahnya yang pucat, dan saya sadar kalau saya melakukannya karena dendam. Saya akan menjadi seperti dia, kecil, rakus, kejam, dan saya bukan dia. "Saya tidak akan membawa Anda ke penjara," kata saya. Akhirnya, Gilang mengangkat wajah penuh harap. "Bukan karena saya memaafkan Anda," lanjut saya, "tapi karena saya tidak mau menghabiskan satu hari lagi dari hidup saya untuk memikirkan Anda." Saya mendorong sebuah dokumen ke arahnya. "Surat cerai dan surat pengunduran diri. Anda akan menandatangani ini. Anda akan meninggalkan perusahaan hari ini juga. Anda tidak akan menuntut apapun, karena tidak ada satupun yang menjadi milik Anda. Sebagai gantinya, saya tidak akan menuntut Anda atas penggelapan. Anda keluar dari sini sebagai orang bebas, tapi orang bebas yang tidak punya apa-apa, persis seperti saat saya pertama kali menikahi Anda." Tangan Gilang gemetar saat memegang penarik. "Kenapa?" bisiknya. "Kenapa kamu diam selama ini? Kenapa kamu tidak pernah bilang siapa kamu sebenarnya?" Saya berdiri, saya merapikan hijab saya, karena saya ingin dicintai karena siapa saya, bukan karena apa yang saya miliki. Dan Anda, Pak Gilang, gagal dalam ujian yang bahkan Anda tidak tahu sedang Anda jalani. Saya berjalan ke pintu, lalu saya berhenti sejenak tanpa menoleh. "Oh, satu lagi, dompet kulit yang Anda berikan di ulang tahun saya, yang retak itu, saya masih menyimpannya sebagai pengingat betapa murahnya Anda menghargai perempuan yang menghidupi seluruh dunia Anda." Lalu saya keluar dari ruangan, meninggalkan Gilang Prakoso sendirian dengan pena di tangannya yang gemetar. Berita tentang kejatuhan Gilang menyebar cepat. Teman-teman yang dulu bersorak di kolam renang Bali, satu persatu menghilang. Nomor mereka tidak lagi bisa dihubungi. Sabrina, tentu saja, sudah lama pergi mencari kartu hitam lain untuk digesekkan. Gilang benar-benar kembali menjadi bukan siapa-siapa. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabarnya dari Pak Reza. Gilang bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kecil di pinggiran kota. Ia mengontrak kamar sempit. Ia yang dulu menghina saya sebagai perempuan kampungan, kini hidup jauh lebih sederhana daripada kampung yang ia hina. Saya tidak merasa senang mendengarnya, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Ia menuai apa yang ia tanam. Itu bukan kekejaman saya, itu hanya akibat yang datang tepat waktu. Suatu hari, beberapa bulan setelah semuanya selesai, Gilang datang ke kedai kopi saya. Saya tidak tahu bagaimana ia menemukannya. Ia berdiri di depan pintu, ragu-ragu. Ia terlihat kurus. Wajahnya yang dulu angkuh, kini letih. Bajunya sederhana, tidak lagi bermerek. "Ijah," katanya pelan. "Boleh aku bicara?" Saya mempersilakannya duduk. Saya menuang secangkir kopi untuknya. Ia menatap cangkir itu, lalu menatap saya. "Aku minta maaf," katanya, suaranya serak. "Untuk semuanya, aku baru sadar sekarang betapa bodohnya aku. Aku punya segalanya, dan aku membuangnya." Saya diam sejenak, saya menunggu apakah akan ada sesuatu yang bergejolak di dalam dada saya. Amarah, dendam, atau mungkin sedikit kepuasan, tetapi tidak ada. Yang ada hanya ketenangan. "Terima kasih sudah meminta maaf, Gilang," kata saya menerima permintaan maaf Anda, bukan untuk Anda, tapi untuk saya sendiri, supaya saya bisa benar-benar melangkah maju. Ia mengangkat wajahnya, ada secercah harap di matanya. "Apakah kita masih bisa?" "Tidak," kata saya lembut, tapi tegas. "Beberapa hal sekali retak tidak bisa disatukan lagi. Bukan karena saya membenci Anda, tapi
Karena saya sudah belajar mencintai diri saya sendiri terlalu banyak untuk kembali ke tempat di mana saya diinjak. Ia mengangguk pelan. Ia mengerti, ia menghabiskan kopinya dalam diam, lalu berdiri. Kopimu enak, katanya, mencoba tersenyum. Selalu enak, saya tahu, jawab saya. Ia berjalan keluar, menghilang di antara keramaian kota. Kali ini, saya tidak menatap kepergiannya dengan luka. Saya menatapnya dengan sesuatu yang lebih menyerupai belas kasih. Belas kasih untuk seseorang yang harus kehilangan segalanya, baru untuk mengerti nilai dari apa yang pernah ia miliki. Adapun saya, hidup saya justru baru dimulai. Saya mengambil alih perusahaan secara penuh, tetapi hal pertama yang saya lakukan bukan memperbesar keuntungan. Saya mendirikan sebuah program beasiswa untuk perempuan-perempuan muda yang ingin sekolah keuangan, tetapi tidak punya biaya. Perempuan-perempuan yang seperti saya dulu sering dianggap remeh. Pada acara peluncuran program itu, saya berdiri di depan sebuah ruangan yang penuh. Untuk pertama kalinya, saya berbicara di depan umum sebagai diri saya sendiri. Bukan sebagai istri siapa-siapa, bukan sebagai bayangan di sudut ruangan. Nama saya Khadijah Almira, kata saya, dan suara saya tidak lagi bergetar. Selama bertahun-tahun, saya diajari untuk percaya bahwa nilai seorang perempuan diukur dari seberapa baik ia melayani, seberapa diam ia bisa bertahan. Hari ini, saya ingin mengajarkan hal yang berbeda kepada kalian. Kalian tidak harus memilih antara menjadi baik dan menjadi kuat. Kalian bisa menjadi keduanya. Ruangan itu bertepuk tangan. Beberapa perempuan muda di barisan depan menangis. Saya melihat di antara mereka wajah-wajah yang mengingatkan saya pada diri saya sendiri 8 tahun lalu. Dan saya berjanji dalam hati tidak satupun dari mereka harus menunggu 8 tahun untuk menemukan suara mereka. Salah seorang dari mereka, gadis berusia 19 tahun, menghampiri saya setelah acara. Ia berbisik, "Ibu saya penjual sayur." Ia selalu bilang, "Perempuan seperti kami tidak akan pernah jadi apa-apa. Apakah saya boleh bermimpi?" Saya memegang tangannya. "Nak, kamu bukan hanya boleh bermimpi. Kamu berhak menaklukkannya." Saya juga membuka sesuatu yang selalu saya impikan. Sebuah kedai kecil di sudut kota, tempat orang bisa duduk, minum kopi, dan merasa dihargai apapun pakaian mereka, apapun latar belakang mereka. Saya menamainya dengan nama ayah saya. Suatu sore, di kedai itu, seorang perempuan muda datang, matanya sembab. Ia bercerita dengan suara pelan bahwa suaminya baru saja menghinanya, menyebutnya beban, tidak berguna. Saya duduk di depannya, saya menuangkan teh hangat. "Dengar," kata saya lembut, "harga diri seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh bagaimana suaminya memandangnya. Kesabaran itu kekuatan, tapi kesabaran bukan berarti membiarkan diri dihancurkan terus-menerus. Ada saatnya untuk bertahan, dan ada saatnya untuk berhenti menerima yang salah." Perempuan itu menatap saya seolah menemukan sesuatu yang lama hilang. Dan saat itu, saya sadar semua yang saya lalui, 8 tahun kesabaran, malam di balik dompet yang retak, semuanya menjadi berarti. Bukan karena saya berhasil membalas, tetapi karena saya bisa berdiri di sini, utuh, dan membantu perempuan lain untuk tidak pernah merasa sekecil yang pernah saya rasakan. Saya belajar satu hal, keadilan datang bukan dari dendam. Ia datang dari keberanian untuk berhenti diam di saat yang tepat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berdiri di dapur memasak untuk orang yang tidak menghargai mereka. Ada banyak istri yang dianggap kampungan, kuno, tidak pantas oleh laki-laki yang bahkan tidak akan menjadi apa-apa tanpa mereka. Kalau kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian ingat satu hal. Kesabaran kalian bukan kebodohan. Kelembutan kalian bukan kelemahan, dan diamnya kalian suatu hari bisa menjadi kekuatan yang paling menggetarkan ketika kalian akhirnya memilih untuk berhenti diam. Ada pula para suami di luar sana yang mengira kekuasaan mereka datang dari diri mereka sendiri. Padahal ia dipinjamkan oleh seseorang yang mereka injak setiap hari. Dan kepada perempuan manapun yang sedang merasa tidak dihargai malam ini, dari kota manapun kalian menonton, tuliskan di kolom komentar. Ceritakan kisah kalian. Karena kadang, kekuatan pertama untuk bangkit dimulai dari satu kalimat yang berani kita ucapkan. Dalam hidup kita selalu punya pilihan untuk terus diam atau untuk berdiri. Saya memilih berdiri, dan saya harap
Kalian juga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Mertuaku memukul tulang kakiku sampai patah, dan suamiku menyebutnya hukuman. 3 hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku kosong. Aku sudah pergi, dan ketika mereka pulang malam itu, membuka pintu rumah megah keluarga Hartono. Mereka membeku di ambang pintu, karena di atas meja sudah tergeletak sebuah surat dari pengadilan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar dan temani saya sampai akhir. Karena ini bukan cerita tentang dendam. Ini cerita tentang seorang perempuan yang akhirnya berhenti memohon. Nama saya Anindya Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menikah. Dan selama 7 tahun itu, saya belajar satu hal pahit. Bahwa rumah yang paling mewah pun bisa terasa seperti penjara. Rumah keluarga Hartono berdiri di menteng. 2 lantai, pagar tinggi, taman yang selalu rapi. Dari luar, orang akan mengira penghuninya hidup bahagia. Tetangga memanggil keluarga ini keluarga terhormat. Hanya saya yang tahu apa yang terjadi di balik tembok itu. Suami saya, Reza Hartono, 37 tahun. Dulu, di tahun pertama, dia pria yang lembut. Dia berjanji akan menjaga saya. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hidup saya pada janji itu. Ibu mertua saya, Bu Sukarni, 60 tahun. Perempuan dengan punggung yang selalu tegak dan mata yang selalu menghakimi. Di rumah itu, kata-katanya adalah hukum. Tidak ada yang berani membantah. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 29 tahun. Manis di depan orang lain, tajam di belakang. Wulan adalah anak kesayangan. Apapun yang dia mau, dia dapat. Ayah mertua saya sudah lama tiada, dan sejak kepergiannya, Bu Sukarni memegang seluruh kendali, termasuk, katanya, kendali atas hidup saya. Yang mereka tahu tentang saya hanyalah satu hal, bahwa saya menantu yang harus patuh. Mereka tidak pernah benar-benar peduli pada pekerjaan saya. Bagi mereka, jabatan auditor saya hanyalah hiasan, sumber gaji yang bisa mereka atur. Mereka tidak tahu bahwa selama 7 tahun, pekerjaan saya adalah membaca dokumen yang orang lain ingin sembunyikan, menemukan angka yang tidak cocok, mengikuti jejak uang yang berusaha menghilang. Mereka tidak tahu bahwa di balik perempuan pendiam yang selalu menunduk itu, ada seseorang yang terlatih untuk melihat kebohongan dalam selembar kertas. Itulah kesalahan terbesar mereka. Mereka meremehkan saya, sampai hari ketika keremehan itu berbalik menjadi senjata yang menghancurkan mereka. Saya punya satu rahasia kecil yang tidak pernah saya ceritakan pada mereka, tentang ayah saya sendiri, yang juga sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi malam itu, saat tulang saya patah di lantai dapur, saya belum tahu bahwa rahasia itulah yang akan mengubah segalanya. Saya berasal dari keluarga sederhana di Bintaro. Ayah saya, namanya Pak Maheswara, seorang pengusaha kecil yang jujur. Dia tidak kaya raya, tapi dia punya prinsip dan dia punya teman-teman yang setia. Saya bertemu Reza 7 tahun lalu di sebuah seminar keuangan. Dia tampan, sopan, dan pandai bicara. Dia mengejar saya selama berbulan-bulan. Ayah saya sebenarnya ragu sejak awal. Dia bilang, "Duk, lihat dulu keluarganya. Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang busuk." Tapi saya jatuh cinta. Saya tidak mendengarkan. Pernikahan kami megah. Keluarga Hartono memamerkannya ke seluruh menteng. Tapi di malam pertama saya tinggal di rumah itu, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Dia menatap saya dari atas ke bawah. "Di rumah ini ada aturan," katanya dingin. "Kamu sekarang Hartono. Lupakan asalmu yang kampungan itu." Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir mungkin beliau hanya tegas. Saya pikir dengan waktu beliau akan menyayangi saya. Saya salah. Tahun-tahun berikutnya adalah serangkaian penghinaan kecil yang menumpuk. Masakan saya selalu salah. Cara saya berpakaian
selalu kurang. Ketika saya tidak kunjung hamil, saya disebut perempuan mandul. Saya menelan semuanya. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari akan berubah. Reza yang dulu lembut, perlahan berubah menjadi bayangan ibunya. Dia berhenti membela saya. Lalu dia mulai ikut menyalahkan saya. Setiap kali ada masalah, kalimatnya selalu sama. Mama benar. Kamu yang harus mengalah. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sepanjang hari. Saya membersihkan rumah sampai berkilau. Saya membeli kue, memasang lilin. Berharap malam itu kami bisa kembali seperti dulu. Tetapi yang datang justru seluruh keluarga besar Hartono. Tante, om, sepupu, semuanya. Di tengah makan malam, Bu Sukarni mengetuk gelasnya. Semua diam. Saya pikir beliau akan mengucapkan selamat. Saya mau bicara, katanya. Sudah 5 tahun Reza menikah. Dan sampai sekarang belum ada cucu. Kalian semua tahu artinya apa. Pohon yang tidak berbuah. Untuk apa dipelihara? Tawa kecil terdengar di meja. Wajah saya terbakar. Saya menundukkan kepala dalam-dalam, menatap piring saya. Sementara air mata menetes diam-diam ke atas nasi yang sudah dingin. Saya melirik Reza. Berharap dia membela saya. Dia hanya sibuk dengan ponselnya. Malam itu, di kamar. Saya menangis sampai pagi. Dan Reza tidur membelakangi saya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menelan semua itu juga. Saya pikir mungkin memang salah saya. Itulah yang dilakukan penghinaan bertahun-tahun pada seseorang. Ia membuatmu percaya bahwa kamu memang pantas dihina. Yang tidak saya sadari saat itu. Ada alasan di balik semua ini. Sebuah alasan yang berhubungan dengan uang. Tetapi saya baru memahaminya nanti, jauh kemudian. Tahun ke-7, tekanan di rumah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih sistematis. Bukan lagi sekadar kata-kata. Pertama, Bu Sukarni mulai mengatur keuangan rumah tangga kami. Gaji saya, katanya, harus diserahkan ke kas keluarga. Biar saya yang atur. Kamu tidak pandai mengelola uang, ujarnya. Saya menolak halus. Sejak itu, perlakuannya semakin keras. Lalu, Wulan, adik ipar saya, pindah masuk ke rumah Menteng dengan alasan baru bercerai. Dan sejak Wulan datang, segalanya memburuk. Berdua dengan ibunya. Mereka seperti dua orang yang sedang menyusun sesuatu. Mereka sering berbisik dan berhenti bicara begitu saya lewat. Beberapa kali saya memergoki mereka membongkar lemari arsip almarhum ayah mertua. Mencari-cari entah apa. Saat itu saya tidak mengerti apa yang mereka cari. Sekarang saya tahu. Mereka sedang mencari sertifikat rumah. Sertifikat yang sudah lama tidak ada di tangan mereka. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendapati kunci kamar arsip diganti. Saat saya bertanya, Bu Sukarni hanya berkata dingin, "Bukan urusan menantu." Ada satu kejadian lagi, seminggu sebelum kaki saya patah, yang seharusnya menjadi peringatan bagi saya. Hari itu, ibu kandung saya, yang sudah renta dan tinggal sendiri di Bintaro, datang berkunjung. Beliau membawa rantang berisi masakan kesukaan saya. Beliau hanya ingin melihat anaknya. Tetapi Bu Sukarni menyambutnya dengan dingin di pintu. "Maaf," kata Bu Sukarni, tanpa mempersilakan masuk. "Kami sedang sibuk. Lain kali, telepon dulu sebelum datang. Kami bukan keluarga kampung yang bisa didatangi sembarangan." Ibu saya berdiri di teras, memegang rantangnya. Dengan wajah yang berusaha tersenyum menahan malu. Saya melihat semuanya dari jendela, dan saya tidak diizinkan keluar untuk menemui ibu saya sendiri. Malam itu, saya menelpon ibu, meminta maaf berkali-kali. Beliau hanya berkata, "Tidak apa-apa, Dek. Yang penting, kamu bahagia." Tetapi saya tahu, beliau menangis di ujung telepon. Saya menelan amarah itu, seperti yang selalu saya lakukan. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah pikiran melintas. Pikiran bahwa kesabaran saya mungkin bukan kebaikan, melainkan kepengecutan. Bahwa dengan terus diam, saya membiarkan orang-orang yang saya cintai ikut terluka. Pikiran itu belum menjadi keputusan, tetapi ia
adalah benih. Malam itu juga, saya membuka kembali sebuah kotak lama yang saya simpan di lemari. Kotak peninggalan ayah saya. Di dalamnya ada foto-foto lama, sebuah jam tangan tua, dan secarik surat yang dulu beliau tulis untuk saya di hari pernikahan. Saya membaca surat itu lagi, untuk kesekian kalinya. "Anakku," tulis ayah saya, "hidup akan menguji kelembutanmu, tetapi ingat, menjadi lembut bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Air yang paling tenang pun, jika dibendung terlalu lama, akan menjebol tanggul. Jadilah baik, tetapi jangan pernah jadi lemah." Saya menutup surat itu dan menyimpannya kembali. Saat itu saya belum tahu seberapa benar kata-kata beliau. Saya belum tahu bahwa ayah saya bahkan setelah tiada sudah menyiapkan tanggul yang akan menjebol seluruh kesombongan keluarga Hartono. Dan benih itu akan tumbuh beberapa hari kemudian di lantai dapur yang dingin. Tekanan demi tekanan itu seperti tali yang ditarik makin kencang, dan saya tanpa sadar sedang berjalan menuju malam di mana tali itu akhirnya putus. Malam itu, semuanya dimulai dari sepiring masakan. Saya pulang kerja larut, badan saya lelah. Di meja makan, Bu Sukarni sudah duduk dengan wajah keruh. "Sayur yang saya masak siang tadi," katanya, "terlalu asin, Bu. Mungkin sedikit garamnya." Kata saya, "Hati-hati, tidak baik untuk tekanan darah Ibu." Itu saja, hanya kalimat itu. Tetapi bagi Bu Sukarni, itu adalah perlawanan. Wajahnya merah. Dia bangkit, mengambil gilingan adonan kayu yang berat dari rak dapur. "Beraninya kamu mengatur saya di rumah saya sendiri." Pukulan pertama mengenai lengan saya. Saya terhuyung. Pukulan kedua mengenai paha. Saya berlutut. Dan pukulan ketiga, dia ayunkan ke kaki kiri saya dengan seluruh tenaganya. Saya mendengar suaranya. Suara retakan. Tulang saya patah. Rasa sakit itu menjalar seperti sengatan listrik ke seluruh tubuh. Saya jatuh tersungkur di lantai dapur yang dingin. Pandangan saya kabur oleh air mata. Saya tidak bisa menggerakkan kaki saya. Sama sekali tidak bisa. "Biar kamu belajar," desis Bu Sukarni. Napasnya terengah. "Biar kamu belajar untuk tutup mulut." Dari pintu dapur, saya melihat Reza berdiri, suami saya. Dia menatap saya yang tergeletak di lantai dengan kaki yang patah, dan wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, hanya ketidaksabaran. Tapi malam itu, dia belum tahu satu hal, bahwa lantai dingin tempat saya tergeletak ini sebentar lagi akan menjadi tempat semuanya berbalik. "Reza," panggil saya dengan suara hampir habis. "Kakiku. Tolong bawa aku ke rumah sakit." Reza berjalan mendekat, tapi dia tidak berlutut untuk melihat luka saya. Dia berjongkok, mencengkeram dagu saya dengan kasar, memaksa saya menatapnya. "Sudah berapa kali ku bilang, kamu harus patuh," katanya. Suaranya tenang, dan itu justru menakutkan. "Mama sudah tua. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit?" Saya menatapnya. Tidak percaya. "Aku cuma bilang masakannya asin." Za masih berani melawan. Gilingan kayu di tangan Bu Sukarni terangkat lagi. Reza mengangkat tangannya, menghentikan ibunya. Untuk sesaat, saya pikir dia akan membela saya. Tetapi kalimat berikutnya menjatuhkan saya ke jurang yang paling dingin. "Bu, sudah cukup. Kakinya sudah patah. Ini cukup jadi pelajaran untuknya." Dia melepaskan dagu saya. Lalu dia membersihkan tangannya di celananya, seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. "Biarkan saja dia di lantai. Besok pagi kita bawa ke rumah sakit." Besok pagi, kaki saya sudah bengkak parah. Setiap detak jantung membawa gelombang sakit yang baru. "Za, jangan." Saya memohon, memegang ujung celananya. "Harus sekarang. Kumohon." Dia menyingkirkan tangan saya dengan mudah. "Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Ini hukuman karena tidak penurut. Ingat baik-baik." Lalu dia berbalik, merangkul bahu ibunya, dan berjalan menuju ruang keluarga, meninggalkan saya sendirian di lantai dapur. Tengah malam, saya mendengar langkah kaki pelan Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu, mengendap-endap
masuk ke dapur. Dia membawa selembar selimut tipis dan segelas air. "Bu," bisiknya. Suaranya bergetar ketakutan. Saya tidak berani membawa ibu ke rumah sakit. Bu Sukarni mengunci pintu depan dan menyimpan kuncinya. Tapi setidaknya minum dulu. "Bu," air mata saya jatuh lagi. Bukan karena sakit, tetapi karena di rumah dengan begitu banyak orang yang seharusnya menyayangi saya. Satu-satunya yang menunjukkan belas kasih, justru seorang pembantu yang ketakutan. "Mbak Asi," bisik saya. "Terima kasih, tapi tolong jangan sampai ibu tahu." "Nanti Mbak yang celaka," dia mengangguk. Menyelimuti saya, lalu mengendap pergi. Sebelum hilang di kegelapan, dia berhenti sejenak. "Bu," katanya pelan, "ibu orang baik. Tuhan tidak tidur. Suatu hari mereka akan menanggung semuanya." Kata-kata sederhana itu menginap di hati saya sepanjang malam. Lampu dapur dimatikan. Gelap. Saya berbaring di sana sepanjang malam dengan tulang yang patah dan hati yang jauh lebih hancur. Tetapi di tengah rasa sakit itu, sesuatu di dalam diri saya justru menjadi sangat tenang, sangat dingin. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya berhenti menangis dan saya mulai berpikir. Pagi harinya, mereka mengantar saya ke rumah sakit, bukan karena kasihan, tetapi karena tetangga mulai bertanya kenapa saya tidak terlihat di mobil. Tidak ada yang bicara. Wulan, adik ipar saya, ikut duduk di depan. Sesekali dia melirik ke belakang, ke arah saya. Dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Bukan kasihan, lebih seperti orang yang sedang menghitung sesuatu. Dokter di rumah sakit memasang gips di kaki saya. Patah di 2 titik, katanya. Butuh operasi kecil, butuh istirahat berminggu-minggu. Saat dokter bertanya bagaimana ini terjadi, Bu Sukarni cepat menyahut. Dia jatuh di tangga. Ceroboh sekali menantu saya ini. Saya diam. Tetapi saya melihat seorang suster muda di sudut ruangan. Namanya Mariati. Tertulis di seragamnya. Dia menatap gips saya, lalu menatap wajah Bu Sukarni, lalu menatap saya. Dan dalam tatapan itu, saya tahu dia tidak percaya sedikit pun pada cerita tangga itu. Ketika keluarga Hartono keluar sebentar untuk mengurus administrasi, Suster Mariati mendekat. Dia berpura-pura merapikan selimut saya. "Bu," bisiknya pelan. "Luka seperti ini bukan karena jatuh dari tangga. Saya sudah lama bekerja di sini. Saya tahu bedanya." Saya menatap matanya, mata yang hangat. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menatap saya dengan cara seperti itu. "Kalau ibu butuh bantuan," lanjutnya, "saya bisa minta dokter membuat catatan medis yang lengkap. Visum, itu hak ibu." Saya menatap Suster Mariati lama, di rumah yang penuh orang yang membenci saya. Perempuan asing berseragam putih ini justru menawarkan tangan. "Kenapa suster mau menolong saya?" tanya saya pelan. Dia tersenyum getir. "Dulu, kakak saya juga begitu, Bu. Dipukuli suaminya bertahun-tahun. Kami semua menyuruhnya bersabar demi anak, demi keluarga. Sampai suatu hari sudah terlambat." Matanya berkaca-kaca. Saya tidak mau melihat itu terjadi lagi. Tidak kalau saya bisa menolong. Saya menggenggam tangannya, dan di saat itu saya tahu saya tidak lagi sendirian. "Visum." Kata itu menggantung di udara. Saya belum menjawab. Tetapi di dalam kepala saya, sebuah rencana mulai terbentuk perlahan. Seperti embun yang mengeras menjadi es. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja memberi saya hal yang paling saya butuhkan, waktu dan jarak. Hari kedua di rumah sakit, mereka datang lagi. Kali ini bukan untuk menengok. Bu Sukarni masuk lebih dulu, diikuti Wulan yang membawa map coklat. Reza berdiri di belakang, bersandar di pintu, memainkan ponselnya seolah ini bukan urusannya. "Anin," kata Wulan dengan senyum manis yang dibuat-buat. "Ada beberapa dokumen keluarga yang harus kamu tanda tangani. Soal pajak rumah, kakak ipar kan auditor, pasti paham beginian." Dia meletakkan map itu di pangkuan saya. Saya membukanya, tetapi
Begitu mata saya menyentuh baris pertama, jantung saya berhenti sejenak. Ini bukan dokumen pajak. Ini surat hibah, sebuah surat pernyataan yang isinya menyerahkan seluruh hak saya atas harta bersama pernikahan. Dan di paragraf bawah, ada satu klausul yang membuat tangan saya dingin. Sebuah pelepasan hak atas seluruh properti yang tercatat atas nama keluarga, Termasuk rumah di Menteng. sebagai auditor. Saya membaca dokumen seperti orang lain membaca napas. Dan dokumen ini berbau busuk. Kenapa mereka begitu peduli pada surat pelepasan hak rumah? Justru di saat saya tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Kenapa harus sekarang? Harus cepat. Harus saat saya kesakitan. Tanda tangani saja, kata Bu Sukarni. Suaranya datar. Biar urusan keluarga beres. Saya baca dulu. Bu, kata saya pelan. Wajah Bu Sukarni mengeras. Tidak ada yang perlu dibaca. Kamu cuma menantu. Tanda tangan. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka bertiga. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan. Saya melihat ketakutan di balik kemarahan mereka. Mereka takut pada kertas ini. Mereka butuh tanda tangan saya. Seperti orang tenggelam, butuh udara. Dan saat itulah, saya mengerti. Rumah ini, harta ini, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang membuat mereka rela mematahkan kaki saya. Tapi tetap memohon tanda tangan saya. Saya pusing, kata saya. Menutup map itu. Obat bius belum hilang. Besok saya tanda tangani. Mereka tidak suka, tapi mereka pergi. Dan begitu pintu tertutup, saya meraih ponsel saya. Ada satu nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor Pak Subarjo. Beliau notaris tua, sahabat almarhum ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Ketika ayah meninggal 2 tahun lalu, beliaulah yang mengurus semua surat-surat. Dan beliau pernah berkata, "Dek, kalau suatu hari kamu butuh, datang ke saya. Ayahmu menitipkan sesuatu." Waktu itu saya tidak mengerti. Saya terlalu berduka untuk bertanya. Tetapi malam itu, di ranjang rumah sakit dengan kaki digips, saya menelpon beliau. Anindya. Suara Pak Subarjo terdengar terkejut, lalu hangat. Akhirnya, kamu menelpon. Dek, saya menceritakan semuanya. Tentang kaki saya, tentang surat hibah, tentang rumah di Menteng yang mereka begitu ingin saya lepaskan haknya. Pak Subarjo terdiam lama. Sangat lama. Lalu beliau bertanya dengan suara yang berbeda, suara yang serius. Anin, dengar saya baik-baik. Rumah yang kamu tinggali di Menteng itu, kamu tahu siapa pemilik aslinya? Keluarga Hartono, mertua saya. Bukan, kata Pak Subarjo pelan. Bukan lagi. Dan malam itu, di telepon, Pak Subarjo menceritakan sesuatu yang membuat seluruh tubuh saya dingin. Bertahun-tahun lalu, Jauh sebelum saya menikah, almarhum ayah mertua saya, Pak Hartono, pernah berada dalam kesulitan keuangan yang besar. Bisnisnya hampir bangkrut dan orang yang menolongnya, meminjamkan uang dalam jumlah sangat besar, adalah ayah saya sendiri, Pak Maheswara, sebagai jaminan. Pak Hartono menyerahkan sertifikat rumah Menteng itu kepada ayah saya. Hitam di atas putih, sah secara hukum, melalui Pak Subarjo. Utang itu tidak pernah lunas. Pak Hartono meninggal sebelum sempat melunasinya. Dan keluarga Hartono, entah karena malu atau karena serakah, menyembunyikan fakta itu selama bertahun-tahun. Secara hukum, rumah Menteng itu sudah menjadi milik ayah saya sejak lama. Dan ketika ayah saya meninggal, beliau mewariskannya pada satu orang, pada saya. Ayahmu tahu kamu menikah ke keluarga itu, kata Pak Subarjo. Suaranya bergetar. Dia tahu kamu akan disakiti. Dia bilang pada saya, simpan dulu wasiat ini. Jangan beritahu Anin sampai dia benar-benar membutuhkannya. Sampai dia siap berdiri sendiri. Air mata saya jatuh. Bukan karena sakit di kaki, tetapi karena bahkan dari alam lain. Ayah saya masih melindungi saya. Pakistan, kata saya. Suara saya akhirnya tenang. Saya siap sekarang. Pantas saja mereka panik. Pantas saja mereka memaksa saya menandatangani surat hibah secepat itu. Karena di suatu tempat, keluarga Hartono pasti sudah mulai mengendus
bahwa tanah di bawah kaki mereka bukan lagi milik mereka. Setelah panggilan dengan Pak Subarjo malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya punya harapan. Dan harapan ternyata jauh lebih tajam daripada rasa sakit. Pagi-pagi sekali, sebelum jam besuk, Pak Subarjo datang ke rumah sakit. Beliau tua, rambutnya sudah putih, tetapi langkahnya masih tegap. Begitu melihat saya terbaring dengan kaki di gips, mata beliau berkaca-kaca. "Maafkan saya, Dok," katanya, menggenggam tangan saya. "Seharusnya saya datang lebih cepat. Ayahmu pasti menangis melihat ini." Saya menggeleng. "Bapak datang di waktu yang tepat." Pak Subarjo membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tua berwarna kuning gading. Di dalamnya sertifikat asli rumah Menteng, surat perjanjian utang yang ditandatangani almarhum Pak Hartono puluhan tahun lalu, dan wasiat ayah saya yang ditulis tangan. Saya menyentuh kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan ayah saya. Sudah 2 tahun saya tidak melihatnya. "Amin," kata Pak Subarjo serius. "Dengan dokumen ini, secara hukum, kamu adalah pemilik sah rumah itu." Tetapi mereka pasti akan melawan. Mereka akan bilang, dokumen ini palsu, atau utang itu sudah lunas. Kita harus rapi. Kita butuh setiap bukti. Saya auditor. "Pakistan," kata saya pelan. "Mengumpulkan bukti adalah pekerjaan saya." Beliau tersenyum. Senyum yang sama seperti senyum ayah saya. "Kalau begitu, mari kita bekerja." Saat itu juga, kami menyusun strategi. Pak Subarjo akan menghubungkan saya dengan Pak Gunawan, pengacara terbaik yang beliau kenal. Saya akan meminta visum lengkap dari dokter melalui Suster Mariati. Dan yang terpenting, saya harus berpura-pura. Saya harus membuat keluarga Hartono percaya bahwa saya akhirnya menyerah, supaya mereka lengah. Supaya mereka terus menunjukkan wajah asli mereka tanpa curiga. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Menjadi perempuan yang kalah, padahal di dalam dada saya sesuatu sedang bangkit. Maka ketika hari itu, saya membuka aplikasi bank dan melihat rekening saya yang sudah dikuras. Saya tidak terkejut. Saya bahkan sudah menduganya. Keesokan harinya, sebelum mereka datang lagi, saya membuka aplikasi bank di ponsel saya dan jantung saya mencelos. Rekening tabungan saya, hasil 7 tahun bekerja, sudah dikuras hampir habis. Tersisa beberapa ratus ribu rupiah saja. Transfer terakhir dilakukan 2 hari lalu ke rekening atas nama Reza Hartono, suami saya. Dia tahu nomor PIN saya, dan dia menggunakannya saat saya tergeletak di lantai dengan kaki patah. Dulu, penemuan seperti ini akan menghancurkan saya. Saya akan menangis, memohon, bertanya kenapa. Tetapi pagi itu, saya hanya menatap layar ponsel dengan tenang dan mencatat satu hal di kepala saya. Bukti. Satu lagi bukti. Saya memotret seluruh riwayat transaksi itu. Lalu, saya mengirimnya ke Pak Subarjo dan ke seorang pengacara yang beliau rekomendasikan, Pak Gunawan. Siang harinya, Wulan datang sendirian. Dia menutup pintu kamar. Senyum manisnya hilang. "Dengar ya, Anin," katanya. Suaranya rendah dan tajam. "Aku tahu kamu belum tanda tangan surat itu. Jangan macam-macam. Kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa di keluarga ini. Kalau kamu berani melawan Mama, kamu akan keluar dari rumah ini tanpa selembar baju pun." Saya menatapnya dengan tenang. "Begitu, ya. Jangan sok tenang." Wulan mencondongkan tubuhnya. "Tanda tangani surat itu besok. Atau aku yang akan urus tanda tanganmu sendiri. Kamu tahu kan? Di keluarga ini, apa yang Mama mau? Mama dapat." Ancaman pemalsuan tanda tangan diucapkan dengan begitu enteng, tanpa dia sadari. Ponsel saya tergeletak di selimut, merekam setiap kata. Saya hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang, Wulan." Dia pergi dengan wajah penuh kemenangan. Dia pikir dia sudah menakuti saya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memberikan satu bukti lagi ke dalam keranjang yang sedang saya isi pelan-pelan sebelum cara kotor itu. Mereka mencoba cara halus terlebih dahulu. Mereka mengirim Reza. Malam itu,
Suami saya datang sendirian ke kamar rumah sakit. Dia membawa sekeranjang buah, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama 7 tahun. Dia menarik kursi, duduk di samping ranjang saya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, suaranya terdengar lembut. "Anin," katanya, "maafkan aku. Aku tahu Mama keterlaluan. Aku akan bicara dengannya. Tapi tolong, jangan buat ini jadi besar. Kita keluarga. Tanda tangani saja surat itu. Dan semua akan kembali baik. Aku janji dulu." Kalimat seperti ini akan membuat saya luluh seketika. Saya akan memaafkan, menangis di pelukannya, dan kembali ke dalam siklus yang sama. Tetapi malam itu, saya menatap wajahnya dengan jernih, dan saya melihat kebohongan di matanya. Sejelas saya melihat gips di kaki saya. "Za," kata saya pelan, "kamu menguras rekeningku saat aku tergeletak di lantai dengan kaki patah. Lalu sekarang kamu bawa buah dan minta aku tanda tangan. Menurutmu aku sebodoh itu?" Senyumnya membeku. Topeng lembut itu retak, dan dari balik retakan itu muncul wajah yang sesungguhnya. "Jangan keras kepala," desisnya. Suaranya berubah dingin. "Kamu tidak punya apa-apa, Amin. Tidak punya keluarga yang kuat, tidak punya uang lagi. Kalau kamu melawan keluarga ini, kamu akan kalah, dan kamu akan keluar tanpa apa-apa." Saya hanya tersenyum. Karena dia salah tentang satu hal. Saya punya keluarga. Ayah saya, bahkan dari alam lain, ternyata jauh lebih kuat daripada seluruh keluarga Hartono. "Pulang saja, Za," kata saya. "Bawa buahmu." Dia pergi dengan rahang mengeras. Dan keesokan harinya, mereka memilih cara yang lebih kotor. Bu Sukarni sendiri pun datang sekali, 2 hari setelah itu. Tanpa Wulan. Tanpa Reza. Dia duduk di kursi samping ranjang saya, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar pelan, hampir lembut. "Anin," katanya, "Ibu mungkin terlalu keras selama ini. Ibu juga manusia, bisa salah. Tapi kamu harus mengerti, Ibu cuma ingin menjaga keluarga ini. Kalau kamu tanda tangani surat itu, Ibu janji semuanya akan berbeda. Kamu akan Ibu anggap anak sendiri." Saya menatapnya. Perempuan yang 3 hari lalu mematahkan kaki saya dengan gilingan kayu, sekarang menyebut saya anak. Di dalam hati, saya merasa jijik. Tetapi di wajah saya memasang ekspresi ragu. Seperti yang sudah saya rencanakan. Saya perlu waktu. "Bu," kata saya, sengaja membuat suara saya terdengar lemah. Mata Bu Sukarni berbinar. Dia pikir saya mulai goyah. "Bagus. Pikirkan baik-baik. Tanda tangani secepatnya, ya. Demi keluarga." Dia bahkan mengelus rambut saya sebelum pergi. Sentuhan yang membuat kulit saya merinding. Tetapi saya membiarkannya. Karena setiap menit dia merasa menang. Adalah setiap menit dia semakin lengah. Begitu pintu tertutup, saya menghapus sentuhan itu dari rambut saya. Lalu, saya mengirim pesan ke Pak Gunawan. Mereka semakin percaya saya akan menyerah. "Dokumen kita sudah lengkap." Balasannya, "Sudah, Bu. Kita tinggal menunggu mereka melakukan satu kesalahan di depan saksi. Dan mereka pasti akan melakukannya." Pak Gunawan benar, karena 2 hari kemudian, keluarga Hartono melakukan kesalahan terbesar mereka. Mereka memilih cara yang lebih kotor. Tetapi keluarga Hartono tidak menyerah dengan mudah. Ketika tanda tangan tak kunjung mereka dapatkan, mereka memilih cara lain. Cara yang lebih kotor. Sore itu, Suster Mariati masuk ke kamar saya dengan wajah cemas. "Bu Anin," katanya cepat. "Di lobi bawah ada keramaian. Keluarga Ibu datang ramai-ramai. Mereka bilang pada semua orang bahwa Ibu punya gangguan jiwa, bahwa Ibu yang memukul ibu mertua dan melukai diri sendiri. Dan sekarang, Ibu bersembunyi di sini untuk memfitnah mereka." Saya menutup mata sejenak. Jadi inilah strategi mereka. Membalik cerita, menjadikan korban sebagai pelaku. Dari lantai bawah,
Saya bisa membayangkan keributan itu. Bu Sukarni yang berteriak-teriak, Wulan yang menangis dramatis, Reza yang berdiri dengan wajah prihatin palsu, menjelaskan pada satpam bahwa istrinya tidak stabil. Mereka memblokir lift. Mereka bertanya pada setiap orang, di mana kamar Nareswari? Maksud saya, di mana kamar saya? Dulu, saya akan panik. Saya akan turun, menangis. Mencoba menjelaskan pada semua orang bahwa saya tidak gila. Tetapi sekarang, saya hanya menarik napas dalam-dalam. Suster Mariati, kata saya, tenang. Boleh saya minta tolong? Tentu. Bu, tolong rekam keributan mereka di bawah dengan ponsel suster. Terutama bagian saat mereka bilang, saya memukul mereka dan melukai diri sendiri. Jangan lewatkan satu kata pun. Mata Suster Mariati berbinar. Dia mengerti. Bukti. Dan tolong sampaikan pada pihak rumah sakit. Mereka tidak perlu ikut campur. Biar polisi yang menangani. Saya yang akan menelpon polisi. Saya mengambil ponsel saya dan mengirim satu pesan ke Pak Gunawan, pengacara saya. Keluarga Hartono membuat keributan di rumah sakit. Memfitnah saya, gangguan jiwa. Saya panggil polisi. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Balasannya, datang cepat. Dimengerti, Bu. Semua dokumen sudah siap. Visum, rekaman, riwayat transfer, dan wasiat. Tinggal menunggu waktu Ibu. Setengah jam kemudian, saya mendengar sirine polisi di bawah. 20 menit kemudian, suasana kembali tenang. Suster Mariati kembali dengan napas tersengal, tapi matanya bersinar. Dia menunjukkan ponselnya. Saya rekam semuanya. Bu, ibu mertua Ibu mengatakan hal-hal yang paling mengerikan. Bahkan saat polisi datang, dia tetap berteriak bahwa Ibu yang memukulnya. Semua terekam. Saya mengangguk pelan. Keranjang bukti saya, akhirnya, sudah penuh. Tetapi mereka mencoba satu kartu terakhir. Keesokan paginya, seorang pria berjas masuk ke kamar saya. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Hartono. Ibu Anindya, katanya. Meletakkan map di meja. Saya datang untuk menawarkan jalan damai. Keluarga bersedia memberi Ibu sejumlah uang sebagai tanda perpisahan baik-baik. Cukup besar. Dengan syarat, Ibu menandatangani surat pelepasan hak dan mencabut semua laporan. Ini tawaran terbaik. Saya sarankan Ibu menerimanya. Saya membaca angka di kertas itu. Memang besar. Cukup untuk membuat banyak orang menyerah. Lalu saya menatap pengacara itu. Pakistan. Boleh saya tanya, apakah keluarga Hartono memberitahu Bapak? Alasan mereka begitu ingin saya melepaskan hak atas rumah Menteng. Pengacara itu terdiam. Saya kira tidak, kata saya. Tenang. Sampaikan pada mereka. Saya tidak menjual rumah ayah saya, dan saya tidak menjual harga diri saya. Tawaran ini saya tolak. Kita bertemu di pengadilan. Wajah pengacara itu berubah. Dia tahu dari cara saya bicara bahwa saya tidak menggertak. Dia mengemasi mapnya dan pergi tanpa kata. Begitu pintu tertutup, saya menyandarkan kepala saya ke bantal dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa kuat. Bukan karena saya punya rumah atau punya bukti, tetapi karena saya akhirnya berhenti memohon dan mulai menuntut apa yang menjadi hak saya. Mereka pikir uang bisa membungkam saya. Mereka lupa perempuan yang sudah kehilangan segalanya justru tidak punya apapun lagi untuk ditakuti. Mereka pikir keributan di rumah sakit adalah serangan terakhir mereka. Mereka tidak tahu bahwa serangan saya bahkan belum dimulai. Selama 3 hari terakhir di rumah sakit, saya banyak berpikir tentang gadis yang dulu, 7 tahun lalu, berdiri di bawah pohon flamboyan, percaya bahwa cinta cukup untuk menopang sebuah pernikahan. Gadis itu sudah tiada. Yang tersisa adalah seorang perempuan yang tahu bahwa dunia tidak akan menyelamatkanmu hanya karena kamu baik. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. 3 hari kemudian, saya keluar dari rumah sakit. Tapi saya tidak pulang ke Menteng. Pak Gunawan sudah menyiapkan sebuah apartemen kecil yang aman untuk saya. Dan dari sana, dengan kaki masih digips, saya bekerja. Saya mengumpulkan semuanya. Visum dari rumah sakit ditandatangani dokter yang menyatakan dengan jelas bahwa luka saya akibat pukulan benda tumpul, bukan jatuh.
Rekaman ancaman Wulan. Rekaman keributan dan fitnah Durister Mariyati. Riwayat transfer Reza yang menguras rekening saya. Dan yang paling penting, wasiat ayah saya beserta sertifikat asli rumah menteng yang sudah dilegalisasi ulang oleh Pak Subarjo. Lalu, saya mengajukan dua hal sekaligus. Yang pertama, laporan pidana atas penganiayaan, pencurian dalam rumah tangga, dan percobaan pemalsuan dokumen. Yang kedua, gugatan perdata untuk pengembalian rumah menteng kepada saya sebagai pemilik sah berdasarkan wasiat. Roda mulai berputar, dan kali ini bukan saya yang ada di bawahnya. Mereka baru benar-benar menyadari situasinya saat surat panggilan pengadilan tiba di rumah menteng. Saya tahu persis momen itu, karena Reza menelpon saya berkali-kali malam itu. Saya tidak mengangkatnya. Akhirnya saya membalas dengan satu pesan singkat. Bicara lewat pengacara saya. Persidangan berlangsung beberapa minggu kemudian. Saya datang dengan kursi roda, didampingi Pak Gunawan. Di seberang ruangan, duduk keluarga Hartono, Bu Sukarni dengan wajah pucat, Reza yang tidak berani menatap saya, Wulan yang menggigit bibirnya. Ketika bukti-bukti dibacakan satu persatu, suasana ruang sidang berubah. Visum dibacakan, rekaman diputar. Suara Wulan yang mengancam akan memalsukan tanda tangan saya menggema di ruangan. Suara Bu Sukarni yang berteriak menuduh saya gila. Padahal sudah ada polisi. Terdengar jelas. Wajah-wajah hakim mengeras. Pak Gunawan memulai dengan rekaman dari Suster Mariyati. Suara Bu Sukarni memenuhi ruang sidang. Teriakannya di lobi rumah sakit. Menuduh saya gila. Menuduh saya memukul dirinya sendiri. Bahkan setelah polisi datang, setiap orang di ruangan itu mendengar bagaimana seorang perempuan tua berteriak penuh kebencian. Kuasa hukum keluarga Hartono mencoba menyela. Yang mulia, rekaman ini bisa direkayasa. Bisa? Jawab Pak Gunawan tenang. Tetapi visum dari rumah sakit tidak bisa direkayasa, Yang mulia. Dokter yang memeriksa klien saya menyatakan dengan tegas, patah tulang di 2 titik akibat benturan benda tumpul dengan tenaga besar, bukan akibat jatuh. Mari kita panggil dokter itu sebagai saksi. Dokter naik ke kursi saksi. Dia menjelaskan dengan bahasa medis yang dingin dan jelas bahwa luka seperti milik saya tidak mungkin terjadi karena terjatuh di tangga. Pola retaknya, kata beliau, khas pukulan benda keras yang berulang. Wajah Bu Sukarni semakin pucat. Lalu Pak Gunawan memutar rekaman kedua. Suara Wulan. Tanda tangani surat itu besok. Atau aku yang akan urus tanda tanganmu sendiri. Seluruh ruangan menoleh ke arah Wulan. Adik ipar saya itu menunduk. Wajahnya merah padam. Ancaman pemalsuan tanda tangan terekam jelas. Terdengar oleh hakim. Kemudian riwayat transaksi bank ditampilkan. Bagaimana rekening saya dikuras hampir habis. Dipindahkan ke rekening Reza. Tepat di hari-hari saya tergeletak tak berdaya. Reza menundukkan kepalanya semakin dalam. Satu persatu, kebohongan yang mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh di hadapan hukum. Dan mereka tidak punya apapun untuk membantah. Karena kebenaran ketika disusun dengan rapi tidak butuh teriakan. Ia hanya perlu didengar. Baru setelah semua itu, Pak Gunawan berdiri dan menyerahkan dokumen terakhir. Sertifikat asli rumah menteng dan wasiat almarhum ayah saya. Yang mulia, kata Pak Gunawan, tenang. Selama bertahun-tahun, keluarga Hartono menempati rumah yang secara hukum bukan lagi milik mereka. Rumah ini menjadi jaminan utang yang tidak pernah dilunasi kepada almarhum Pak Maheswara dan telah diwariskan secara sah kepada klien saya, Ibu Anindya. Inilah alasan sebenarnya mengapa mereka begitu putus asa memaksa klien saya menandatangani surat pelepasan hak. Bahkan saat ia terbaring dengan tulang yang patah. Ruangan terdiam total. Hakim membaca wasiat itu pelan-pelan di hadapan seluruh ruangan. Bagaimana almarhum Pak Maheswara, ayah saya, pernah meminjamkan dana besar kepada Pak Hartono di saat bisnis keluarga itu hampir runtuh. Bagaimana sertifikat rumah menteng diserahkan sebagai jaminan sah, hitam di atas putih, melalui notaris Pak Subarjo. Bagaimana utang itu tidak pernah dilunasi sampai Pak Hartono wafat. Dan bagaimana ayah saya, alih-alih menyita rumah itu seperti yang berhak dia lakukan, memilih diam.
dan mewariskannya pada putrinya sendiri dengan satu pesan, berikan saat dia siap berdiri. Ruang sidang sunyi, bahkan kuasa hukum keluarga Hartono tidak punya kata. Saya melihat wajah Bu Sukarni. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, punggungnya yang selalu tegak itu runtuh. Dia mengerti semua yang mereka sembunyikan, semua yang mereka rampas, akhirnya terungkap di hadapan hukum. Reza menoleh ke arah saya. Matanya memohon, mulutnya bergerak membentuk kata, maaf. Saya menatapnya balik. Tenang, tanpa benci, tanpa apapun. Karena pria di hadapan saya itu sudah lama mati. Di malam saya tergeletak di lantai dapur, dan dia melangkah melewati saya sambil membersihkan tangannya. Putusan pengadilan jatuh beberapa minggu kemudian. Bu Sukarni dinyatakan bersalah atas penganiayaan berat. Reza terbukti melakukan pencurian dalam rumah tangga. Wulan dijerat atas percobaan pemalsuan dan pengancaman. Dan rumah menteng secara resmi dikembalikan kepada saya. Pengadilan memerintahkan keluarga Hartono mengosongkan rumah dalam waktu yang ditentukan. Roda kehidupan ternyata memang selalu berputar. Hari ketika rumah menteng dikosongkan, saya datang. Bukan untuk menertawakan mereka, tetapi karena secara hukum saya harus hadir untuk menerima penyerahan kunci. Saya datang dengan kursi roda, didampingi Pak Subarjo dan seorang petugas pengadilan. Di halaman rumah yang dulu menjadi penjara saya, tumpukan koper dan kardus berserakan. Keluarga Hartono sedang berkemas. Bu Sukarni duduk di kursi taman. Tubuhnya jauh lebih kecil daripada yang saya ingat. Wulan sibuk membawa barang dengan wajah masam, tanpa lagi sedikit pun keangkuhan. Dan Reza berdiri di teras, menatap rumah yang dulu dia banggakan. Rumah yang ternyata bukan miliknya. Ketika dia melihat saya, dia berjalan mendekat. Anin, katanya lirih. Tolong, beri Mama tempat tinggal. Beliau sudah tua. Beliau menyesal. Saya menatapnya dari kursi roda saya. Pria yang dulu berjanji melindungi saya seumur hidup di bawah pohon flamboyan. Pria yang melangkahi tubuh saya yang patah, seolah saya hanya sampah di lantai. Reza, kata saya tenang. 3 hari aku berbaring dengan tulang patah. Aku memohon padamu. Aku memegang ujung celanamu. Dan kamu bilang, aku tidak akan mati. Sekarang, giliranmu yang memohon. Tapi aku tidak akan melakukan apa yang kamu lakukan padaku. Aku tidak akan menendangmu saat kamu jatuh. Wajahnya menyala dengan harapan. Aku hanya akan pergi. Lanjut saya. Karena kalian sudah tidak ada hubungannya lagi dengan hidupku. Saya memberi isyarat pada petugas untuk membalikan kursi roda saya, dan saya meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu setelah putusan, telepon saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya hampir tidak mengangkatnya. Tetapi sesuatu membuat saya menekan tombol hijau. Suara di seberang sana terbata-bata. Suara seorang perempuan tua yang sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Bu Sukarni. Saya hampir tidak mengenali suaranya. Dia bercerita dengan susah payah bahwa setelah keluar dari kantor polisi, dia jatuh dan terkena stroke. Setengah tubuhnya kini tidak bisa digerakkan. Bicaranya pelan dan kabur. Rumah sudah harus dikosongkan. Mereka akan kembali ke kampung halaman. Amin, katanya. Suaranya tertahan tangis. Maafkan kami. Keluarga Hartono telah mengecewakanmu. Kami sedang membayar semuanya. Kami benar-benar membayar semuanya. Saya mendengarkan sampai dia selesai. Lalu saya bertanya dengan suara yang tenang, tanpa emosi. Sudah selesai bicaranya, Bu? Di seberang sana, hanya ada isak tangis yang tertahan. Permintaan maaf itu, kata saya pelan, simpan saja. Katakan pada anak ibu, pada keluarga ibu, pada leluhur ibu. Saya tidak membutuhkannya. Saya tahu kami tidak pantas, bisik Bu Sukarni. Saya hanya ingin kamu tahu. Kami sedang membayar segalanya. Itu urusan ibu sekeluarga, kata saya. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Lalu,
saya menutup telepon. Saya berdiri di balkon apartemen. Matahari sedang tenggelam di cakrawala. Sinar terakhirnya menghilang perlahan, dan langit berubah menjadi biru keunguan yang dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan pulang orang-orang. Saya mengontrak ulang rumah menteng itu kepada sebuah yayasan, tempat penampungan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Saya tidak ingin tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan, tetapi saya ingin rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini menjadi tempat berlindung bagi perempuan lain yang sedang ketakutan seperti saya dulu. Suster Mariati kini bekerja paruh waktu di yayasan itu. Mbak Asi, pembantu yang dulu menyelimuti saya di lantai dapur, saya ajak ikut bekerja di sana dengan gaji yang layak dan tanpa rasa takut. Ibu saya, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, bisa memeluk anaknya kapanpun beliau mau. Kaki saya masih terasa nyeri kadang-kadang, tapi saya bisa berjalan lagi, pelan, tapi tegak. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukan berarti kalah, tetapi ada batas. Dan ketika seseorang menginjak harga dirimu sampai ke tulang, kamu berhak untuk berhenti memohon dan mulai berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga sebuah rumah tangga, yang mengira kalau mereka cukup sabar, suatu hari semuanya akan berubah. Saya ingin kalian tahu, menjaga rumah tangga tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang memilih diam saat seharusnya melindungi, yang mengira cinta bisa digantikan dengan ketaatan pada orang tua yang salah. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal roda selalu berputar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk, atau kita bisa berdiri. Saya memilih berdiri. Badai yang dulu mematahkan sayap saya pada akhirnya justru mengajari saya cara terbang lagi. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.